Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program studi manajemen 2020 STE Indonesia Banking School. Saya Desi Trifitria bersama dua rekan teman saya yaitu Ebita Prameswari dan Adila Eka Putri. Sebelumnya, mohon izin Bapak Ibu, kami akan memaparkan mengenai marketing plan berdasarkan hasil observasi kami kepada UMKM Bapak Ibu, yaitu kedai bakwan udang. Ya, marketing plan yang telah kami buat ini terdiri dari 6 poin utama, di mana poin pertama ini terdapat profil UMKM. Kami menyimpulkan profil UMKM berdasarkan observasi perkembangan dan tantangan yang dihadapi sejak pertama kali memulai usaha. Kemudian poin yang kedua terdapat analisis SWOT. Di dalamnya terdapat analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mungkin terjadi pada UMKM kedai bakwan udang ini. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dan keinginan konsumen. Kami telah melakukan survei terhadap konsumen UMKM Bapak Ibu untuk mengetahui apa saja sih kebutuhan dan keinginan dari konsumen tersebut. Kemudian poin yang keempat terdapat market analysis. Kami juga telah menganalisis mengenai target market, differentiation, dan positioning. Kemudian poin yang kelima adalah tagline dan slogan. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan bahwa UMKM Bapak Ibu belum memiliki tagline dan slogan, maka kami di sini merancang sebuah tagline dan slogan sehingga membentuk sebuah brand atau logo untuk menguatkan pemasaran yang lebih baik. Kemudian yang terakhir di sini ada ide inovatif. Kami juga memberikan sumbangsi berupa ide inovatif yang dilihat dari sisi produk, kemudian dari sisi harga, sisi distribusi dan komunikasi pemasaran yang dinilai relevan untuk UMKM Bapak Ibu, yaitu kedai bakwan udang. Ya, yang pertama di sini terdapat profil UMKM. Saya akan coba mengulas profil secara singkat berdasarkan observasi yang telah kami lakukan selama ini. Profil UMKM kedai bakwan udang ini, pemilik usahanya bernama Ibu Eva dan tahun berdiri usaha sejak 2016 hingga saat ini. Dan lokasi usahanya berada di Jalan Adamyati, Pusat Kuliner Pasar Lama, Kota Tangerang. Ibu Eva memulai bisnis usaha bakwan udang ini karena berhasil melihat segmentasi pasar di mana pusat kuliner Pasar Lama Kota Tangerang ini belum ada yang menjual olahan udang untuk dijadikan camilan, yaitu berupa bakwan gitu ya. Maka dari itu cukup dibilang sukses, cukup dibilang lancar usaha yang sedang dijalani. Ya, selanjutnya di sini terdapat siklus perkembangan UMKM. Jadi berdasarkan observasi yang telah kami lakukan, usaha ini berdiri sejak 2016. Awalnya hanya menghabiskan 3-5 kg udang per hari, tetapi lambat laun secara terus-menerus alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dan pada akhirnya di tahun 2017 pernah mencapai 12 hingga 15 kg udang per harinya dan dilakukan secara terus-menerus hingga di tahun 2018 pemilik usaha ini mencoba untuk melakukan inovasi baru berupa bakwan udang frozen. Dan di tahun 2019, alhamdulillah bakwan udang frozen ini menjadi daya tarik konsumen karena bisa disantap dan dimakan kapanpun kita mau gitu. Dan itu bisa disantapnya secara hangat-hangat dan tentunya citra rasa yang terkandung sangat lezat dan tidak akan berkurang gitu ya. Dan di 2020 meningkatnya daya tarik konsumen pada bakwan udang frozen ini di masa pandemi karena di masa pandemi ini banyak sekali orang-orang yang dibatasi untuk berinteraksi. Pada akhirnya bakwan udang frozen ini
menjadi daya tarik masyarakat untuk menyetok persediaan di rumah sehingga kapanpun konsumen tersebut ingin menyantapnya, maka sangat bisa sekali gitu. Dan disinilah menjadi peningkatan bakwan udang frozen di masa pandemi hingga saat sekarang. Ya, selanjutnya adalah problematika atau masalah yang telah kami analisis berdasarkan hasil observasi kami selama ini. Ternyata masalah utamanya yang pertama adalah bahan baku utamanya, yaitu udang. Mengapa dikatakan sebagai masalah atau tantangan yang dihadapi pada UMKM Bapak Ibu? Karena di sini sulit diperoleh jika musim sedang tidak baik. Bisa kita ketahui bersama bahwa saat ini musim sedang cuacanya sedang hujan terus, maka di sini cukup sulit diperoleh bahan baku utama karena udang udang tersebut langka, maka harganya pun cukup tinggi gitu ya. Kemudian problematika yang kedua atau tantangan yang dihadapi dari UMKM ini yaitu penjualan masih tradisional. Belum ada penjualan secara online melalui platform GoFood, kemudian Shopee Food, kemudian GrabFood dan lain yang sejenisnya. Penjualan ini masih tradisional. Dan problematika yang ketiga, di sini terdapat awam dengan teknologi modern. Jadi Bapak Ibu pemilik UMKM kedai ini memang sedikit awam dengan teknologi karena masih mengalami kesulitan menggunakan smartphone Android. Ya, selanjutnya terdapat sasaran pembeli. Jadi sasaran pembeli yang utama dalam bakwan udang frozen ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ini menjadi sasaran pembeli yang utama. Hampir dibilang 80% sasaran pembelinya adalah ibu rumah tangga. Karena lokasi usahanya ini berdekatan dengan sebuah pasar, di mana ketika ibu-ibu sudah belanja ke pasar, maka kemungkinan besar akan mampir pada kedai ini, sehingga sasaran pembeli utamanya yang paling banyak adalah ibu rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah pengunjung pusat jajanan kuliner. Tentu saja karena lokasi usahanya berada di pusat kuliner Pasar Lama Kota Tangerang. Kemudian yang ketiga ada pelajar. Lokasi usaha juga berdekatan dengan beberapa sekolah. Jadi tentu sekali banyak pelajar-pelajar yang membeli untuk camilan ya di saat jam istirahatnya. Kemudian begitupun dengan karyawan. Ya, berdasarkan problematika dan tantangan yang dihadapi berdasarkan observasi yang telah kami analisis, kami di sini membuat analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Analisis yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kami melihat di sini bahwa kedai Bapak Ibu memiliki kekuatan harga yang terjangkau di kantong masyarakat untuk semua kalangan. Jadi siapapun di sini bisa menyantapnya dari berbagai kalangan. Kemudian yang kedua, kekuatan yang kedua adalah bahan baku yang murah dan mudah didapatkan. Kemudian yang ketiga memiliki citra rasa yang khas dan cocok di masyarakat lokal gitu ya. Kemudian analisis weakness atau kelemahan yang pertama di sini terdapat mudah ditiru sehingga berpotensi banyaknya pesaing. Ketika kami sudah mengetahui bagaimana cara pengolahan dan sebagainya, ternyata di sini menjadi titik lemah karena pengolahannya sangat mudah sekali untuk ditiru sehingga menimbulkan banyaknya pesaing. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah banyaknya tanggapan masyarakat bahwa gorengan atau bakwan udang ini termasuk ke dalam jenis makanan yang tidak sehat dan tidak higienis karena terlalu mengandung tepung dan minyak dan sebagainya. Anggapan-anggapan seperti inilah yang menjadi kelemahan dari kedai Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada opportunity atau peluang. Yang pertama di sini belum ada pebisnis kuliner yang berinovasi menjadikan bakwan udang sebagai makanan frozen food sehingga menjadi peluang UMKM Bapak Ibu untuk berkembang lebih baik lagi.
Kemudian peluang yang kedua yaitu memperluas cabang baru. Uh, karena belum terlalu banyak pesaing-pesaing yang menjual produk seperti ini, maka UMKM ini sangat berpeluang sekali untuk memperluas cabang gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bakwan sudah lebih dikenal oleh masyarakat dan udang merupakan bahan pangan yang sering dikonsumsi masyarakat. Jadi nilai udang inilah yang menjadi value dari UMKM Bapak Ibu. Dan peluang yang keempat di sini lebih mudah mencari tempat strategis karena gorengan cenderung menjadi makanan yang dicari oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir di sini terdapat threats atau ancaman. Ancaman yang telah kami analisis terhadap UMKM Bapak Ibu ini adalah munculnya banyaknya pesaing karena produk mudah ditiru. Selanjutnya yang ketiga, ada kebutuhan dan keinginan konsumen badang frozen. Terdiri dari customer needs. Goal 1, akses penjualan secara online, terdiri dari GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lain. Goal kedua, perbanyak menu udang agar lebih bervariasi. Goal 3, ciptakan inovasi bakwan udang yang bisa disantap kapanpun. Goal 4, perbanyak cabang. Goal 5, pertahankan kualitas dan rasa. Selanjutnya ada customer want atau wish UMKM kedai bakwan udang. Terdiri dari packaging yang menarik dan unik, pembelian secara dine-in, pelayanan cepat dan baik, spot tempat modern dan santai, terdapat wifi, ciptakan brand khusus dari bakwan udang, terdapat live musik, tempat parkir yang luas, terdapat sosial media untuk informasi, terdapat aplikasi untuk pemesanan, potongan harga di hari-hari spesial, tempat nyaman dan bersih, tersedia tempat atau area merokok, gratis ongkir. Selanjutnya yang keempat, ada market analysis. Ide target market yang bisa kami sarankan kepada UMKM Bapak Ibu yaitu pelajar anak muda, mahasiswa, dan pengunjung kuliner yang milenial. Berhubung berdasarkan observasi yang kami lakukan, target utama UMKM Bapak Ibu adalah ibu rumah tangga. Maka di sini kami nyarankan untuk bisa menargetkan untuk anak-anak muda dengan cara menyesuaikan produknya. Kami juga memberikan beberapa ide inovasi produk yang sesuai agar tercapai target market yang kami sarankan. Selanjutnya ada diferensiasi atau keunikan yang ditawarkan. Yang pertama itu ada segi bentuk. Produk bakwan udang ini memiliki bentuk yang standar, tidak besar dan tidak kecil. Hal ini menjadi keunikan tersendiri karena bentuknya minimalis sehingga memudahkan untuk dibawa. Yang kedua itu ada segi inovasi. UMKM ini memiliki inovasi produk berbentuk frozen food sehingga bakwan udang bisa disantap kapanpun dan dimanapun oleh konsumen. Yang ketiga itu ada segi kualitas bahan. Bahan utama yang digunakan oleh UMKM ini yaitu udang. Udang yang digunakan cukup besar dan fresh. Selain itu, bumbu yang digunakan juga mempunyai resep khusus yang memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya adalah tagline and slogan. Tagline and slogan Padang Frozen ini adalah makanan sehat tanpa rumit. Karena jenis makanan kita adalah jenis makanan frozen food atau biasa disebut dengan makanan cepat saji, tetapi tetap menggunakan jenis-jenis makanan yang sehat dan mengandung banyak vitamin, sehingga kita membuat slogan makanan sehat tanpa rumit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ide inovatif Padang Frozen. Ide inovatif atau ide produk yang akan saya berikan adalah, pertama, ada udang bakar atau dangkal. Jenis makanan udang ini adalah jenis makanan yang dibakar. Karena biasanya udang itu selalu digoreng, maka kita akan membuat inovasi dengan cara dibakar. Dan cara ini adalah membuat udang ini menjadi lebih sehat karena kandungan minyaknya lebih sedikit. Dan udang dengan cara dibakar seperti ini bisa menjadi cita rasa yang manis. Dan yang kedua adalah gimbal udang atau biasa disebut dengan baldang. Seperti yang di sini. Ini adalah jenis UMKM yang membuat udang dengan cara tepung dicampuri dengan bumbu pada biasanya. Tetapi
Cara ini berbeda karena dia ditambahkan oleh santan di dalam bumbunya, sehingga membuat cita rasa yang lebih unik dan tidak seperti bakwan pada dasarnya. Hanya saja, walaupun hanya ditambah santan, tetapi rasanya sangat berbeda. Selanjutnya adalah lumpia udang keju atau lumdangju. Resep lumpia udang keju ini dibawa oleh imigran dari Cina, kemudian menikah dengan orang Indonesia, dan menetap di Semarang. Jadi, jenis udang ini adalah perpaduan dari resep barat atau luar yang dipadukan dengan resep lokal, sehingga membuat cita rasa yang sangat unik. Dan jenis ini juga biasa dijadikan cemilan oleh masyarakat sekitar. Dan yang keempat adalah spaghetti saus udang. Jenis makanan ini terinspirasi dari spaghetti di Italia. Ternyata pasta tidak hanya menggunakan daging saja dan sayur-sayuran, tetapi membutuhkan inovasi baru. Sehingga kita memberikan berbagai variasi makanan laut, seperti kerang dan udang. Nah, ini bisa dicoba dengan spaghetti saus udang. Produk ini akan sangat cocok untuk kalangan masyarakat kekinian atau pelajar. Selanjutnya adalah siomay udang. Siomay udang ini juga sangat pas oleh camilan sore hari dengan bersama keluarga karena perpaduan dari udang dan dengan tenggiri itu sangatlah enak. Dan yang terakhir adalah udang manis. Jenis udang ini adalah udang goreng kering yang digoreng oleh tepung dan kemudian ditambahkan dengan cita rasa mayones yang sedikit asam dan dari mayones akan memuaskan indera pengecap kamu semua. Jadi ada banyaknya perpaduan yang membuat cita rasa ini semakin enak. Selanjutnya adalah harga produk. Yang pertama, udang bakar. Udang bakar biasanya dibuat seperti sate dengan kisaran harga 15 per porsi. Satu porsinya dapat berisi 4 tusuk sate udang bakar. Selanjutnya adalah gimbal udang atau baldang. Baldang biasanya dijual persatuan sekitar seperti bakwan biasanya sekitar harga 3.500 per pieces atau persatuan. Selanjutnya adalah lumpia udang keju. Lumpia udang keju bisa dijual persatuan juga dengan kisaran harga 3.500 per pieces. Selanjutnya adalah spaghetti saus udang. Spaghetti saus udang bisa dijual dengan per porsi dengan kisaran harga 20.000 per porsi. Selanjutnya adalah siomay udang. Siomay udang ini biasa dijual dengan harga 15 porsi atau satu porsinya berisi 4 buah siomay udang. Dan yang terakhir adalah udang mayones. Udang mayones ini dapat dijual per porsi dengan harga 10.000. Satu porsinya seukuran seperti snack jajanan saja. Selanjutnya adalah distribusi produk. Distribusi produk atau penyaluran produk agar sampai ke tangan konsumen. Kami menyarankan untuk melakukan distribusi secara langsung, yaitu produsen menjual langsung produknya ke konsumen dengan memanfaatkan media sosial dan aplikasi marketplace seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain-lainnya. Tetapi, alangkah lebih baiknya bisa menggunakan reseller atau penjual-penjualan lainnya agar pendistribusian produk lebih luas dan dikenal oleh masyarakat dan juga membuat kesempatan peluang kerja lainnya. Selanjutnya adalah berdasarkan ide produk. Berdasarkan ide produk yang kami tujuan pada kalangan pelajar remaja, kami menyarankan komunikasi pemasaran menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Karena banyak remaja sekarang yang sering menggunakan media sosial. UMKM ini bisa membuat akun sosial media resmi dan mulai mengkomunikasikan produk-produk yang dijual seperti membuat sekilas video produknya dengan singkat dan kreatif sehingga konsumen merasa tertarik dan ingin mencoba merasakannya. Selain itu juga bercerita tentang testimoni-testimoni yang mereka rasakan.
setelah merasakan produk Badang Frozen ini. Bisa juga diceritakan kebutuhan konsumen terhadap produk dan lain-lainnya. Intinya, setiap hari usahakan untuk tetap ada komunikasi dengan pelanggan di sosial media, karena kalangan remaja atau pelajar tidak jauh dari sosial media. Selanjutnya adalah video advertisement Badang Frozen. Kamu baper? Atau kamu lapar? Mau ngemil yang anget-anget tapi tetap praktis? Eits, tenang, gak perlu risau. Kini telah hadir Badang Frozen. Rasakan sensasi bawang udang kekinian yang bisa disantap kapanpun kamu mau. Rasanya, enak. Yuk buruan cobain Badang Frozen, makanan sehat tanpa rumit. Dan inilah our team saya dan teman-teman saya. Ada Ibita Pramaswari dari program studi manajemen, dan saya sendiri adalah Eka Putri Widianto dari program studi manajemen, dan teman saya Desi Trifitria dari program studi manajemen. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.